Assalamualaikum warahmatullahi Hanafi. Saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel saya. Untuk saat ini saudaraku, saya berada di Balai Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Yang mana Desa Bedalawa ini adalah berada di arah utara Kota Jombang yang jaraknya kira-kira 8 km. Untuk saat ini saya akan menjumpai Bapak Kepala Desa yang saat ini sudah berada di dalam kantor beliau, yaitu Bapak Haji Masrum. Di video kali ini saya akan mengajak saudaraku semua untuk kita bersama-sama mengenang kembali perjalanan beliau atau sejarah beliau, yaitu salah satu tokoh agama atau ulama pada waktu itu yang mana dimakamkan di Dusun Melek Bedalawa, tepatnya di depan dari imaman Masjid Melek Bedalawa. Saudaraku, siapakah beliau? Mbah Kyai Hanafi atau Mbah Sepuh, masyarakat Melek Bedalawa menyebutnya. Marilah nanti kita bersama-sama berusaha untuk mencari informasi, salah satunya nanti kepada Bapak Kepala Desa, dan juga nanti mungkin ada beberapa tokoh masyarakat yang nanti akan saya temui. Nanti saya akan meminta cerita dari tokoh masyarakat terkait dengan siapakah Mbah Kyai Hanafi, yang mana saudaraku, makam dari Mbah Kyai Hanafi yang berada di depan Masjid Dusun Melek Bedalawa adalah merupakan salah satu aset desa. Saudaraku yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menemui Bapak Kepala Desa Mbah Haji Masrum. Tetap bersama saya di Jejak Kiai Sepuh. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya bersama Bapak Kepala Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Beliau adalah Bapak Haji Masrum selaku Kades, baru 1 tahun menjabat, Pak ya? 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun 5 Desember kemarin. Alhamdulillah. Baru 1 tahun menjabat sebagai Kepala Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang. Kita akan berbincang-bincang dengan Abah Haji Masrum terkait dengan salah satu aset Desa Bedalawa, yaitu makam dari beliau Mbah Kyai Hanafi, yang mana makam Mbah Kyai Hanafi ini berada di depan Masjid Melek Baitul Izzah, yang mana masyarakat sekitar menyebut Melek Jero. Saudaraku yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya Mbah Kyai Hanafi ini adalah seorang tokoh ulama pada zaman dahulu, dan juga termasuk beliau adalah yang syiar Islam insya Allah yang pertama kali di Desa Bedalawa ini. Dan menurut cerita dari beberapa masyarakat yang saya temui, Pak Lurah, bahwasanya beliau ini dulu berasal dari insya Allah dari Jawa Tengah. Iya. Ada yang mengatakan beliau ini
salah satu penderet atau Laskar Diponegoro yang lari dari kejaran Belanda, kemudian nyampailah beliau di tempat ini atau di Dusun Melek, Bedalawak, dan beliau syiar agama. Terkait dengan beliau Mbah Kiai Hanafi ini, Pak Lurah, saya ingin meminta sedikit penjelasan atau sambutan dari Pak Lurah sebelum saya nanti menyampaikan kepada masyarakat Bedalawak khususnya dan kepada masyarakat umum yang mana nanti insya Allah akan melihat video saya terkait dari Mbah Kiai Hanafi. Mohon Pak Lurah memberikan sambutan sedikit terkait dengan beliau Mbah Kiai Hanafi. Hanafi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bedalawak merupakan salah satu desa yang mendapatkan anugerah dari Allah, yang salah satu bentuknya adalah di mana di desa Bedalawak ini ada makam seorang ulama besar yang tadi saya sampaikan oleh Mas Eko bahwa beliau adalah salah satu dari bisa dikatakan laskar atau tentara dari Pangeran Diponegoro yang waktu itu memang karena terdesak oleh pasukan Belanda sehingga Mbah Buyut Hanafi atau yang menyebut demikian sampai lari ke Jombang, tepatnya di Dusun Melek, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sebagai bentuk kanugerahan itu yang diberikan kepada masyarakat Desa Bedalawak, sekarang ini makam Mbah Buyut Hanafi itu berada di tepatnya di belakang masjid atau depan imaman Masjid Baitul Isa Dusun Melek, Bedalawak, Tembelang, Jombang. Merupakan satu aset yang memang harus kita senantiasa informasikan kepada khalayak umum, harus kita jaga, harus kita muliakan. Bagaimana juga beliau adalah orang besar. Nah, pengaruh dari keberadaan itu konon bercerita karena keberadaan dari Mbah Buyut Hanafi tersebut, maka akhirnya Islam di Bedalawak secara umum ini bisa berkembang. Sehingga itu yang saya maksud merupakan satu bentuk anugerah dari Allah. Ada seorang besar, ulama besar, nek basa Jawane tunibon nanggone Bedalawak, sehingga bisa mengembangkan agama Islam di Bedalawak ini. Mudah-mudahan kita yang merupakan generasi yang kesekian kalinya ini akan mampu memuliakan, diantaranya dalam bentuk mungkin kita kirim Fatihah, tahlil, kalimat thayyibah, atau mungkin dalam 1 tahun sekali kita adakan khol dari Mbah Buyut Hanafi ini. Berarti setiap tahunnya sudah diadakan khol ya Pak Lurah ya? Alhamdulillah sudah, cuman yang berjalan itu masih sebatas di lingkungan Masjid Baitul Isa. Nah, ingin kita biar masyarakat juga tahu, karena ini hasil perjuangannya juga besar bagi perkembangan Islam di Bedalawak, khususnya mungkin juga di sekitar Bedalawak. Maka ke depan kita ingin khol itu kita adakan dalam kapasitas yang agak besar gitu. Harapan kita begitu. Oke, terima kasih Pak Lurah atas yang disampaikan. Mudah-mudahan dengan semangat dari Pak Lurah untuk mendukung kegiatan masyarakat terkait kegiatan religi yang ada di makom beliau Mbah Kiai Hanafi, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lurah ini, desa Bedalawak menjadi desa yang religi. Amin, amin, desa amin. yang bisa masyarakatnya bisa tertata akhlaknya, sehingga Amin. Pak Lurah sendiri bisa dengan mudah mengomando apa yang terjadi atau mengomando kondisi yang ada. Amin, 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 amin. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita berbincang-bincang dengan Pak Lurah, saya nanti akan menuju ke makam beliau, makam Mbah Buyut Hanafi. Terima kasih Pak Lurah Sama-sama. atas yang disampaikan. Marilah bersama-sama saudaraku kita menuju ke makam Mbah Kiai Hanafi. Saudaraku, kita akan menuju ke Masjid Baitul Izza Dusun Melek, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang. Dan orang-orang menyebut masjid ini adalah Masjid Melek Jero. Dan saudaraku, di depan imaman masjid inilah Mbah Kiai Hanafi dimakamkan.
nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengurus Masjid Baitul Izzah ini. Dan inilah saudaraku halaman dari Masjid Baitul Izzah. Oke pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah, Dusun Melik, Desa Medalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Nah, saat ini saya bersama beliau, Bapak Adnan. Beliau adalah salah satu pengurus takmir Masjid Baitul Izzah, yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di depan dari imaman Masjid Melik Baitul Izzah ini adalah makam beliau Mbah Kiai Hanafi, atau masyarakat Melik Jeru ini menyebutnya Mbah Sepuh. Mbah Sepuh, saudaraku, saat ini saya mau bertanya-tanya kepada beliau, Bapak Adnan selaku takmir Masjid Baitul Izzah, terkait dengan siapakah Mbah Buyut Hanafi, atau sedikit sejarah atau cerita sejarah tentang asal muasal siapakah Mbah Buyut Hanafi. Pak Adnan, mungkin panjenengan bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang atau siapakah Mbah Buyut Hanafi ini, Pak Adnan? Ini yang saya cari. Yang saya cari itu dari mana? Yang ada itu kok hanya murid dari Pangeran Diponegoro. Oh, ceritanya itu muridnya Pangeran Diponegoro. Murid Pangeran Diponegoro. Murid Pangeran Diponegoro. Masih terus kok sampai ke sini dulu. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda, dia itu disuruh berpencar, tapi jangan sampai mati. Berarti merahasiakan identitasnya. Berarti Mbah Hanafi dulu namanya dirahasiakan. Jangan sampai diketahui oleh orang. Nanti kalau Belanda mencari, biar nggak tahu. Berarti Belanda ini tetap mencari keberadaan Mbah Hanafi. Berarti dikejar-kejar Belanda. Dikejar-kejar Belanda. Lah, dia hanya diberi bibit sawo, yang dulunya ada di situ itu. Di mana, Mbak? Di situ sepeda-sepeda itu. Berarti bibit sawo itu dulu ditanam di sini. Ditanam di tempat sepeda ini. Ya. Di tempat sepeda. Oh, berarti di tempat sepeda itu dulu pohon sawonya. pohon sawo Yang ditanam oleh Mbah Mbah Buyut Hanafi. Ya. Nah, kenapa kok sampai menanam pohon sawo ini? itu nanti seperti itu diberi pohon sawo. Nanti kalau mencari saudara, Saudara seperjuangannya. ya, mencari saudara perjuangan, kalau ada bibit sawo, Ya, pohon sawo, yaitu teman seperjuangannya perjuangan pasti itu dari pendereknya Diponegoro, atau waktu jenengan muridnya tadi. Murid. Berarti dulu Mbah Hanafi ini kalau memang muridnya Diponegoro atau pendereknya berarti dari Jawa Tengah. Nah, karena di sana itu terjadi berkecamuk perang Jawa atau perang Diponegoro yang ada di Jawa Tengah. Terus kemudian begitu Pangeran Diponegoro ditangkap, terus murid-muridnya atau pendereknya ini menyelamatkan diri, begitu lah. Iya, menyelamatkan diri, disuruh menyelamatkan diri, soalnya kan dicari kalau Belanda. Karena berarti membela Diponegoro. Terus waktu itu ada yang menceritakan menawi begitu Mbah Hanafi sudah berada di sini, terus kemudian akhirnya siar agama bagi siar agama, ya. Terus kemudian menurut cerita itu dulu ada pondoknya di sini,
Ya, maju di situ ada pondoknya. Di mana ya? Ya, Oh, rumah ini ya. Berarti di sini itu dulu pondoknya, Ki. Berarti di sebelah selatannya masjid ini, Ki. ya, masuk di dalam sana di belakang lapak masjidnya. Oh, di sana dulu, Ki. Sebelah selatannya masjid ini dulu pondok, Ki. Oh, yang sekarang sudah menjadi rumah. Oh, berarti kesimpulannya itu Bapak Hanafi kalau orang-orang menyimpulkan berarti pendereknya di Pangeran Diponegoro. Berarti Pak Adenan dulu itu Bapak Hanafi ini punya pondok. Selain punya pondok untuk ilmu agama juga menurut informasi warga Mbak Hanafi dulu juga punya padepokan ilmu kanuragan. Ya betul. Oh, pondok itu dua, seperti satu pondok tapi dua aliran. Yang satu itu olahraga kanuraga, yang satu olahraga. Berarti Mbah Hanafi ini dulu mengajarkan ilmu agama juga mengajarkan ilmu kanuraga. Berarti ini wajar-wajar saja nih Pak Adenan, karena beliau Mbah Hanafi ini dulu memang seorang prajurit ahli dalam bidang ilmu kanuragan. Makanya beliau juga mengajarkan ilmu agama dan juga mengajarkan ilmu kanuragan. Atau Pak Adenan? Alhamdulillah. Pak Adenan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas informasi yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan informasi ini nanti akan saya sampaikan melalui video saya. Insya Allah semua masyarakat yang menyaksikan video ini mudah-mudahan nanti bisa mengambil hikmah atau manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Adenan selaku pengurus takmir Masjid Baitul Izzah. Dari kesimpulan dari cerita yang disampaikan oleh Bapak Adenan, bahwasanya Mbah Kiai Hanafi atau Mbah bin Hanafi ini adalah termasuk salah satu murid apa yang disampaikan beliau tadi, murid Pangeran Diponegoro atau penderek dari Pangeran Diponegoro, yang mana beliau lari dari kejaran Belanda dan sampailah ke dusun Melik Bedalawa ini setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Mari saudara. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah saya telah selesai berziarah ke makam beliau Mbah Kiai Hanafi yang berada di depan halaman Masjid Melik Jero atau Masjid Baitul Izzah. Saudaraku yang berbahagia, dengan kita mengingat kembali sejarah dari perjuangan beliau Mbah Kiai Hanafi, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah marilah kita bersama-sama senantiasa
mengikuti jejak beliau untuk senantiasa berbuat kebaikan, yaitu salah satunya adalah berjuang untuk agama dan senantiasa bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Saudaraku yang berbahagia, demikian pertemuan kita di video saya kali ini, dan selamat berjumpa kembali dengan saya di video berikutnya. Saya Kili, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.